2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Raina Salsabila Rahmawati dengan NIM 2151357, Irena Anafi An-Nur dengan NIM 2151341, Revina Mutia dengan NIM 2151347, Rahmat Andi Atikah dengan NIM 21513136, dan Dini Rizkyani dengan NIM 2051382. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Panduan Keselamatan Kesehatan di UII. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu mengenai kebijakan SMK 3L, emergency call, potensi bahaya, gangguan keselamatan, serta fasilitas yang ada di Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Irena. Saya persilakan. Baik, untuk yang pertama itu ada emergency call. Emergency call sendiri adalah fitur SOS di mana itu biasa digunakan saat berada di keadaan darurat. Isinya ada nomor telepon dari tempat-tempat tertentu seperti nomor kampus, nomor penanggulangan bahaya kebakaran, nomor PMI, nomor polisi, dan nomor PLN. Untuk nomor kampus sendiri, karena UII memiliki 4 cabang, yaitu Kampus Terpadu, Kampus Condong Catur, Kampus Ciditiro, dan Kampus Dembangan, maka nomor emergency call-nya sendiri ada seperti yang tertera di slide. Lalu untuk nomor penanggulangan bahaya kebakaran, karena UII berada di wilayah Yogyakarta dan Sleman, maka yang digunakan adalah nomor PBK Kota Yogyakarta dan PBK Kabupaten Sleman. Lanjut. Selanjutnya untuk nomor Palang Merah Indonesia itu menggunakan nomor PMI Kota Yogyakarta dan PMI Kabupaten Sleman. Untuk nomor polisinya menggunakan nomor Polresta Yogyakarta dan nomor Polres Kabupaten Sleman. Lalu untuk nomor PLN sendiri ada nomor PLN gangguan yang sama dengan nomor PLN Kota Yogyakarta dan nomor PLN Kabupaten Sleman. Nomornya semua tertera di slide. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya yang lain. Kemudian kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Islam Indonesia meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji, dan memelihara kebijakan K3L dalam rangka mencegah kecelakaan kerja. Lingkup penerapan manual SMK3L ini mencakup semua aktivitas rutin yang dilakukan di lokasi Universitas Islam Indonesia, meliputi semua fakultas, gedung rektorat, pemeliharaan dan engineering, sarana dan prasarana, fasilitas laboratorium pengujian, serta kegiatan administrasi. Kebijakan SMK3L ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Universitas Indonesia juga berkomitmen untuk keamanan dan kesehatan, tidak ada kecelakaan dan cedera, perlindungan lingkungan, kesesuaian dengan hukum dan peraturan, pendidikan dan pelatihan, serta perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu ada panduan keselamatan. Yang pertama yaitu keselamatan lalu lintas di mana ada persiapan kendaraan, persiapan diri, dan penanggulangan terjadinya kecelakaan. Dan di mana ada terjadinya kebakaran dan tanggap darurat. Selanjutnya ada bahaya pohon tumbang. Selanjutnya ada bahaya puting beliung yang di mana tanda terjadinya puting beliung. Selanjutnya ada gempa bumi yang di mana tanda terjadinya gempa bumi dengan cara evakuasinya. Selanjutnya ada letusan gunung Merapi yang di mana ada
saat terjadinya letusan dan evakuasi pada saat terjadinya letusan tersebut. Selanjutnya ada bahaya petir yang terjadinya petir dan cara pelindungan dirinya gimana. Dan selanjutnya ada bahaya bahan kimia atau B3 di mana dengan adanya pengelompokan B3 dan aturan penyimpanannya bagaimana. Terus selanjutnya ada bahaya psikologis yang dimana di UI itu terdapat eh, konseling sebaya dan konseling profesionalis. Untuk cara tersebut itu bisa meregistrasikan di link konseling mahasiswa. Selanjutnya ada bahaya di embung, yaitu terjadinya tenggelam, tergelincir, longsor, timbunan tanah, dan banjir bandang. Selanjutnya dibacakan oleh Revina. Selanjutnya ada gangguan keselamatan. Yang pertama ada demonstrasi atau kerusuhan yang merupakan kondisi di mana terjadinya huru-hara atau kerusuhan atau keadaan yang tidak aman di suatu wilayah yang melibatkan masyarakat. Nah, di buku panduan ini dijelaskan tentang bagaimana mitigasi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dari jadinya kerusuhan. Yang kedua, ada terorisme yang merupakan tindakan yang meresahkan masyarakat dan mengancam serta membahayakan jiwa orang banyak. Nah, di buku panduan ini dijelaskan tentang bagaimana penanganan terhadap bahaya dari terorisme. Yang ketiga, ada bahaya keliti. Bahaya keliti merupakan aksi kejahatan yang dilakukan pada malam hari di jalan raya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang diduga dilakukan pada malam hari dan menggunakan senjata tajam. Nah, di buku panduan ini dijelaskan bagaimana tips aman menghindari diri dari kelitih. Selanjutnya dijelaskan oleh Baik, poin terakhir adalah fasilitas, yaitu fasilitas-fasilitas apa saja yang disediakan di kampus Universitas Islam Indonesia. Fasilitas yang pertama ada peminjaman sepeda. Fasilitas ini disediakan untuk mengitari lingkungan kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. Kemudian ada area parkir. Area parkir ini digunakan untuk meletakkan kendaraan di lingkungan kampus terpadu Universitas Islam Indonesia sendiri. Area parkir ada area parkir yang biasa untuk mobil dan motor, kemudian ada area parkir bis, dan juga ada area parkir khusus difabel. Lalu ada rambu-rambu lalu lintas. Adanya rambu lalu lintas ini bertujuan untuk mempermudah penertiban laju lalu lintas. Rambu lalu lintas yang ada antara lain yaitu rambu larangan dan rambu perintah. Yang terakhir ada jalur evakuasi. Jalur evakuasi merupakan rute yang didesain khusus untuk menghubungkan ruangan atau bangunan pada daerah aman jika terjadi bencana atau sebuah insiden kebakaran. Fungsi jalur evakuasi yaitu agar untuk menyelamatkan penghuni bangunan apabila terjadi bahaya. Cukup. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.